Hai teman-teman, harusnya para mahasiswa angkatan 2017 bulan ini sedang merasakan kebersamaan dalam kegiatan kuliah kerja nyata. Namun, ada yang berbeda di tahun ini. Pandemi virus COVID-19 yang menyerang negeri tercinta kita mengharuskan kita melaksanakan kuliah kerja nyata di rumah saja. Ya, KKN kita sekarang harus serba online. Tak ada tatap muka, tak ada hangatnya kebersamaan. Berikut segelintir cerita KKN-ku pada masa pandemi. Kuliah kerja nyata atau KKN adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar kampus, serta mengabdi kepada masyarakat sekitar yang secara langsung bertugas mengidentifikasikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta membantu menangani permasalahan tersebut dalam pembangunan wilayah lokasi KKN. Kegiatan KKN Tim 1 Undip tahun 2021 ini dilaksanakan mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai 16 Februari tahun 2021 yang bertempatan di RT 8 RW 3, Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Kelurahan Siwalan merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Luas wilayahnya yaitu kurang lebih 30.000 hektar, dengan jumlah penduduk yang tercatat mencapai 8.122 jiwa. Berikut adalah program kerja yang terlaksana. Program pertama adalah pemberian edukasi dan pelatihan mengenai aplikasi buku kas kepada pedagang atau pemilik warung. Apa itu buku kas? Buku kas adalah program akuntansi berbasis cloud yang berfungsi untuk mencatat invoice, pembayaran, pembelian stok, dan biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga pemilik warung maupun pedagang dapat mencatat transaksi penjualan, pengeluaran, maupun hutang piutang dengan mudah. Pengertian berbasis cloud sendiri adalah aplikasi ini dapat dibuka setiap saat melalui handphone, laptop, tablet, maupun saat berada di luar rumah. Aplikasi buku kas ini bisa didownload maupun didapatkan secara gratis melalui Google Play Store di setiap HP atau laptop. Berdasarkan survei yang saya lakukan, banyak pemilik warung atau pedagang yang masih menggunakan cara manual dalam mencatat transaksi keuangan. Oleh karena itu, dengan menggunakan aplikasi buku kas ini, mereka sangat terbantu. Dapat secara otomatis menginput data setiap harinya sekaligus menghemat waktu. Selanjutnya adalah fitur utama dalam aplikasi buku kas. Di antaranya laporan keuangan, mencatat pemasukan dan pengeluaran, mencatat hutang piutang, kelola catatan pembukuan, dan mencetak kartu nama digital. Nah, fitur-fitur dalam buku kas ini dapat membantu penggunanya dalam melakukan transaksi dan pencatatan keuangan setiap harinya dengan mudah dan tentunya efisien.
Fitur-fitur tersebut diantaranya fitur laporan keuangan, kemudian mencatat pemasukan maupun pengeluaran, mencatat hutang piutang, kelola catatan pembukuan, serta mencetak kartu nama digital. Untuk fitur laporan keuangan, pengguna dapat memonitor secara langsung usaha harian, mingguan maupun bulanan dengan mengunduh atau mendownload 3 jenis laporan keuangan yang tersedia di aplikasi ini. Selanjutnya, fitur catat pemasukan dan pengeluaran. Pengguna dapat mencatat transaksi penjualan dan pengeluaran secara detail setiap harinya agar dapat terkontrol. Nah, pengguna ini dapat melengkapi data seperti modal pembelian, jenis barang, dan metode pembayarannya. Untuk fitur hutang piutang, pengguna dapat menggunakannya sebagai pengingat pembayaran hutang piutang pelanggan melalui WhatsApp agar pelunasan dapat tepat waktu. Lalu, apa sih keuntungannya menggunakan aplikasi buku kas ini? Yang pertama, kita dapat dengan mudah melacak pembayaran hutang pelanggan. Kemudian dengan otomatis dapat mencatat transaksi setiap harinya, mingguan maupun bulanan. Kemudian dengan berbagai metode pembayaran yang ada, pelanggan tidak perlu khawatir biaya transfer antar bank. Selain itu, laporan dan tagihan customer dapat dilihat dengan sekali klik. Semua kenyamanan, tidak dipungut biaya. Aplikasi pencatatan keuangan buku kas ini dapat digunakan oleh pemilik usaha kecil atau UMKM, kemudian ada reseller maupun online shop, pekerja lepasan atau individual yang ingin mengelola pemasukan dan pengeluarannya dengan baik agar dapat memiliki keuangan yang sehat. Berikut pelaksanaan program pertama, yaitu dengan mencatat item barang dan jenisnya satu persatu ke dalam aplikasi keuangan buku kas. Nah, dalam pelaksanaannya saya dibantu oleh pemilik warung untuk menginput nama barang serta jenis barangnya ke dalam aplikasi. Nah, sejauh ini pemilik warung mengerti dan paham bagaimana cara menggunakan aplikasi buku kas. Kegiatan program pertama saya lanjutkan ke pemilik warung berikutnya. Nah, saya melakukan diskusi dengan pemilik warung mengenai program KKN ini. Namun, pemilik warung sendiri meminta untuk dibuatkan stiker brand makanan ringan yang diproduksinya. Selanjutnya, saya membantu pemilik warung untuk mengemas makanan ringan yang nantinya diperjualbelikan, serta menempel stiker brand makanan yang saya buat. Program KKN yang kedua adalah membentuk Karang Taruna aktif dalam mencegah penyebaran mata rantai virus corona dan pelatihan membuat masker kain. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah diskusi mengenai program kedua ini dengan anggota Karang Taruna di RT 8. Mereka sangat antusias dengan program KKN ini karena kegiatan ini sangat dibutuhkan dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Nah, di sini dapat dilihat salah satu dari anggota Karang Taruna RT 8 sedang melakukan penyemprotan desinfektan di setiap perkarangan rumah warga RT 8. Penyemprotan desinfektan ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona.
Kegiatan lainnya yang dapat dilakukan untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 ini adalah dengan langkah 5M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Perlu diingat, semakin banyak dan seringnya kita bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi corona bisa semakin tinggi. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kegiatan selanjutnya, dengan bantuan kreativitas para anggota Karang Taruna di sini, kita membuat masker kain sendiri yang nantinya akan dibagikan untuk warga sekitar. Untuk menyadarkan warga mengenai bahaya dan cara pencegahan virus COVID-19, saya menempel poster di beberapa tempat yang sering dikunjungi oleh warga. Yang pertama, saya menempel poster di papan pengumuman pos ronda RT 8. Lokasi selanjutnya adalah di TK Aisyah, di mana TK atau PAUD ini berada di wilayah RT 8. Selanjutnya, saya menempel poster ini di dinding Musola Nurul Ikhlas, di mana merupakan salah satu tempat ibadah yang ada di RT 8. Akibat hujan deras selama 2 hari, air mulai meluap, mengenangi jalanan hingga masuk ke rumah warga. Salah satunya warga di RT 8 ini. Air mulai mengenangi rumah warga sekitar pukul 6 pagi. Saat itu, saya mengajak Karang Taruna RT 8 untuk membagikan makanan ringan dan makanan siap saji kepada warga sekitar. Itulah kegiatan KKN-ku selama pandemi.
Terima kasih sudah menyaksikan.